Halo semuanya, welcome back ya to the channel. Kita masih ada di modul design pattern and refactoring dan kita akan membahas desain pattern kita selanjutnya ya, yaitu comment pattern. Nah, pattern ini ya itu cocok ketika kalian mau membuat suatu behavior di mana kalian mau memberikan suatu komando ya, atau perintah kepada suatu objek gitu. Ini contoh, ini adalah gambar ya yang gue dapat dari buku Head First Design Pattern. Jadi di sini tuh ada remote control, teman-teman. Nah, ini dia itu kayak ada tombolnya ya, on sama off ya. Ini mungkin untuk menyalakan TV ya, bisa menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 7 slot ya, teman-teman. Di sini juga ada 7 kali 2 tombol on sama off ya. Nah, 7 slot ini kita bisa isi objek apapun ya, yang dinamakan nanti receiver atau penerima. Ya, jadi ini misalkan TV ya, ini lampu, ini komputer, ini AC, ini kipas angin, water heater atau apapun lah ya yang bisa di on sama di off. Nah, intinya seperti itu. Dan di bawah juga ada tombol undo. Ya, kita kan nanti akan membuat suatu objek yang bisa berbuat seperti ini gitu. Nah, apa sih gunanya comment pattern gitu? Kenapa kita nggak bikin biasa aja ya? Nah, nanti kita akan menemukan berbagai macam problem ya ketika kita nggak mengimplement comment pattern gitu. Ya, nanti akan susah ya. Kayak undo itu akan jadi sulit. Terus misalkan ini kita mau replace dengan objek lain itu akan menjadi sulit gitu ya. Harus ada refactoring dan lain sebagainya ya. The core value of design pattern itu kan sebenarnya saat kita melakukan change ya, itu manageable atau enggak. So tanpa basa-basi ya, kita langsung masuk ke ya, ini adalah contoh ya ketika kalian misalkan ada TV, di sini ada ceiling fan, garage door. Nah, di sini ada on, ada off ya kan. Kalau TV kan juga ada input channel, volume dan lain sebagainya. Sedangkan kalau garage door, dia itu bukan on sama off, teman-teman. Dia itu up sama down, ya kan? Dia kan naik atau turun. Nah, itu beda gitu. Jadi setiap objek di rumah kita tuh beda-beda, ya. Misalkan faucet control, ya kan? Ini kan kayak keran gitu ya. Kerannya mau di open valve atau close valve. Karena nggak mungkin keran itu namanya on sama off, ya. Ya meskipun ada korelasinya lah ya, kita bisa, tapi kurang cocok secara bahasa gitu ya. Kurang cocok gitu. Nah, ada lagi hot tub ya, jets on, jets off, dan lain sebagainya. Ya, bisa aja ini kita bahkan nggak bisa ganti kelasnya ya. Siapa tahu kita beli sebuah mesin yang kita nggak bisa ganti-ganti gitu. Nah, ini adalah problem dari ini gitu. Kita harus hafalin setiap metodenya on sama off. Dan akan banyak cluttered ya di mana-mana gitu objeknya. Nah, ini adalah the basic principle ya. Kita akan belajar basicnya dulu dari comment pattern itu seperti apa intuitionnya ya. Pertama ada kita nih ya, customer yang tadi ya megang remote ya. Nah, kita memberikan suatu order ya. Ini adalah sebuah objek order ke waitress ya. Jadi waitress di sini ini adalah si remote-nya ya. Jadi waitress itu dia ngambil order ya. Kemudian dia kan taruh di order counter ya kan. Terus dia bilang order up gitu. Nah, si waitress itu kan kayak jalan-jalan nih biasanya di resto ya ke customer gitu. Terus dia mau pesan apa Pak gitu ya, diisi-isi terus di confirm lagi ya, diulang lagi. Terus si pesanannya itu dikasih ke chef ya kan. Terus chefnya baru bikin. Nah, si chefnya itu adalah objek ini ya. Jadi kita itu kayak punya waitress ya di sini, anggap aja remote, dan kita kayak kasih komen. Komennya itu bukan berupa method, bukan berupa apa, tapi berupa objek ya. Jadi ini adalah poin pentingnya. Komen di sini adalah objek, bukan sebuah method or something. Nah, baru waitressnya, dia kan si remote controlnya dia kan ngomong ke satu-satu nih ke chef ini. Oke, chef ini yuk anggap aja kayak on-in gitu ya atau off-in. Nah, kayak kira seperti itu ya. Nah, terus sorry ini gue coba ini dulu. Oke. Ups. Oke. Kemudian nah ini lebih jelasnya lagi ya. Kita pakai komen di sini. Sorry, pakai method ya. Jadi misalkan gue mau bikin order nih, berarti dia create order, terus si waitressnya kan take order, ambil ordernya, terus dia order up kasih ke chefnya ya, atau ini ada di meja lah ya, meja order counter tadi.
Terus si chefnya lihat ini, terus dia baru nih make burger, make shake, terus baru dikasih. Ya, kira-kira seperti inilah ya garis besarnya. Nah, ini adalah aslinya ya, yang akan kita pakai nanti. Jadi ini klien adalah kita ya. Kita bikin create comment di sini ya, kita bikin komennya. Dan di komen ini teman-teman, itu ada yang namanya receiver-nya gitu. Ya, jadi komen ini kan tadi objek ya. Jadi di field-nya itu, field-nya komen, dia itu punya receiver. Ya, receiver itu tadi kayak kayak apa? AC, TV dan lain sebagainya gitu. Komen adalah nyalakan TV ya. Jadi ketika kita bikin sebuah objek yang namanya nyalakan TV ya, meskipun mungkin secara kata-kata aneh ya, objek namanya kayak menyalakan TV gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi ini design pattern ya. Eh, kita nggak bahas secara filosofis apakah benar harus ini atau nggak secara kata-kata, tapi kita lebih melihat praktikalnya gimana ya. Nah, kalau misalkan ada objek nyalakan TV, ya berarti harus ada TV-nya dong. Ya, dia harus ada relationship has a ke TV-nya. Ya. That's why di sini komen adalah dia mempunyai receiver, beberapa receiver. Ya, satu atau beberapa receiver. Nah, terus di sini dia juga ada comment execute. Untuk apa? Untuk dipanggil oleh si ininya, invokernya atau waitressnya nanti. Ya. Nah, invoker ini eh ya gunanya ini sih sebagai kayak trigger aja kapan komen ini dipanggil. Ya, jadi klien tuh nggak langsung memanggil komennya, komennya ditaruh di sini dulu. Ya, jadi komen. Jadi ini has a ya, invoker tuh ya has a comment. Ya, kayak ini remote dia punya komen ya, dia punya tombol-tombol ini gitu. Ya, dan tombol-tombol itu ya punya TV-nya atau punya objeknya. Ya mungkin meskipun kalian bingung ya, maksudnya kok aneh sih tombol ini punya TV-nya gitu. Nah, sekarang let's say ada lah ya gitu. Meskipun ini mungkin nanti TV di sini dia pakai electromagnetic apa, tapi anggap aja ya, anggap aja TV-nya ada di dalam ini deh gitu ya. Anggap aja kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kapan invoker ini dipanggil ya saat kliennya mau manggil doang gitu. Jadi kliennya juga punya invoker kan. Jadi invoker itu dia akan mengexecute command ini ya, command dot execute saat kliennya memang mau benar-benar execute gitu. Nah, terus ketika dia execute ya, ini masih berupa abstrak teman-teman ya. Nah, nanti masing-masing receiver dia akan diimplement sesuai dengan receivernya gitu. Misalkan nanti execute ini on gitu ya. Nah, receivernya ya nanti tergantung kalau TV ya on, kalau garage dia up. Ya pokoknya seperti itu. Nah, ini adalah contoh paling sederhana ya. Jadi di sini tadi command itu interface ya, sebuah interface dia cuma punya execute gini. Ya dia nggak peduli makanya mau apa ya, mau objeknya di on kayak mau diapain dia nggak peduli gitu. Nah, di sini kemudian ini adalah receivernya ya. Ini adalah lampu. Lampu kan bisa on bisa off ya kan. Ya supaya sederhana kita bikin ini dulu deh yang on sama off gitu ya. Meskipun nanti mungkin ada beberapa lagi. Nah, ini adalah kelas untuk komennya gitu. Berarti ini adalah komen untuk nyalain lampu ya. Ingat dia adalah sebuah komen ya kan. Kenapa? Karena dia harus ada execute ini supaya nanti bisa dipanggil sama si invokernya. Ya, supaya kayak cocok gitu loh komennya itu dia ada di sini ya. Dia reside di sini gitu. Nah, ini ya sama lah ya kalau mau pakai konstruktor kita harus tambahin receivernya di sini. Nah, terus kalau execute ya dia light.on ya, seperti itu. Karena ini light on command ya kan. Oke, kita langsung coding aja ya. Kita bikin baru ya. Misalkan dulu-dulu apa sih namanya? Comment pattern lah ya. Comment pattern. Nah, kita bikin satu-satu dulu deh ya. Dari interface dulu. Kita bikin eh sebentar lagi building, indexing dan lain sebagainya. Oke, di sini kita coba bikin sebuah package baru lah ya namanya interface ya. Di sini kita kasih comment ya. Kok Kotlin sih? New file.
new aneh ya, kok Kotlin class. Coba tes deh. Sorry, gue coba bikin yang baru deh. Ya, kita coba close dulu. Tadi mana ya? Comment pattern. Oke, coba kita download comment pattern lagi. Language-nya jangan lupa pakai Java ya. Harusnya bener sih ya Java tadi. Tapi anehnya kita nggak bisa. Nah, ini baru Java class. Kok tambahin package interface? Terus, nah di sini baru ada nih. Oke, kita bikin namanya comment ya, comment interface. Nah, di sini tadi ada ini ya, abstract execute, ya kan? So, ini void ya, karena ini sebuah perintah. Kita nggak mengharapkan ini. Ya biasanya bisa sih pakai boolean ya, antara berhasil atau gagal. Tapi di sini supaya simple kita void aja gitu. Di sini nggak usah abstrak ya, karena udah pasti kok interface. Nah, di sini comment ya. Ini sorry, ini Mavennya gue hapus dulu deh. Oke. Nah, kita ada light ya, ada light. Jadi di sini ada kayak kita bikin lagi ya. Misalkan receivers ya. Di sini kita ada light. Nah, light ini tadi juga ada on sama off ya kan. Light is on, light is off gitu ya. Kemudian kita juga ada comments ya. Comments dan di sini tadi light on comment ya. Jangan lupa ini implement, sorry. Implement si comment ya. Implement si comment. Jangan lupa ini juga diimport karena beda package ya. Terus ini juga harus diimplement si execute-nya. Nah, tadi kan comment ini dia punya has a ini ya, receiver-nya gitu. Berarti private light ya. Ini kita import juga, terus kita baru bikin constructor-nya ya. Nah, ketika execute baru light.on gitu ya. Nah, terus ini kita baru bikin waitress-nya ya. Kita baru bikin tadi si ini ya, receiver-nya ini udah. Terus komen ya ini udah lah ya komennya sama light on komennya sudah. Kita tinggal bikin invoker sama kliennya doang ya. So sekarang kita bikin remote controlnya ya, invokernya. Di sini karena invoker harusnya cuma satu ya, jadi langsung aja di sini. Simple remote control. Atau supaya enak kayaknya pakai PKS ya, sorry guys. eh Invokers ya. Di sini berarti simple remote control. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kayak ada beberapa slot ya tadi ya. Jadi kan ada 7 nih. Nah, sekarang for simplicity ya, kita coba bikin satu dulu. Yang gue kotakin merah ini dulu. Berarti ada satu slot untuk komen di dalam remote control ini. Ya. Terus ini ya seperti biasa konstruktornya, terus set comment. Nah, ini baru kita kasih komennya. Ya. Jadi kita kasih komen di slot ini apa gitu. Nah, ketika buttonnya di press ya, ditekan, ya, jadi komennya nggak execute. Ya. So, ini tadi, ya, ini execute adalah sebuah, apa ya, method yang, ini kan, method yang dipunyai oleh komen, dan komen ini interface. Ya. Jadi, mau nanti light, mau nanti garage door, ya, semuanya pakai execute. Ya, nggak boleh pakai on, nggak boleh pakai apa gitu. Jadi, si remote control, dia itu nggak boleh tahu dia lagi mengontrol apa. Ya, dia nggak boleh tahu dia mengontrol apa, yang penting dia execute aja gitu ya. Jadi, itu SRP ya, Single Responsibility Principle, ya. Dan juga si DPDG Inversion Principle, ya. Nah, kita di sini terus kita bikin ya privat comment slot ya. Ini bukan slot judi ya teman-teman ya. Harus dibedakan. Terus void set comment di sini. Terus ya button was press slot.execute. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus baru ini kita bikin si kliennya ya. Di main aja cukup. Nah, ini simple remote control. Kita bikin tesnya aja deh ya di sini.
So di sini kita bikin remote control test. Ada dependensi. Oh, nggak ada dependensi JUnit ya. Oke, never mind. Pakai ini aja. Pakai langsung di main aja ya. Oke, kita di sini berarti bikin waitlist-nya dulu supaya kita has a ya. Terus di sini kita bikin apa si receiver-nya supaya apa? Supaya dimasukin di komennya ya. Nanti supaya simple ini gue langsung taruh di sini aja deh supaya tahu kira-kira kalian tuh perlu apa aja gitu ya. Sebenarnya kan nggak butuh receiver secara langsung karena receivernya kan harus dimasukin ke komen dulu ya. Yang penting kan kita punya dua ini sebenarnya. Gitu. Terus baru nih set comment light on, terus baru yang ini ya button was pressed gitu. Nah, kita coba di sini ya. So pertama kita harus bikin ini dulu ya. Simple remote controlnya dulu. Simple remote control ya. Remote use simple remote control. Kemudian ya remote-nya kita set comment. Nah, komennya apa ya? Komennya adalah kita bikin light on comment gitu ya. Kita bikin light on comment dan isinya ya dia perlu light ya, new light. Nah, sebenarnya sesimpel ini teman-teman. Ya. Kita set remote-nya terus kita tinggal panggil button was pressed gitu. Kita run. Kita coba lihat. Nah, ini light is on ya. Jadi seperti itu simpelnya. Kemudian di sini ya ya ini seperti tadi ya, komen tuh dia punya receiver di sini. Terus ini receiver action. Action di sini tadi kayak on gitu ya. Nah, ini macam-macam nih, bisa light on ya, bisa light off, garage door open. Tapi semuanya ya, ini tuh mengimplement ke sebuah yang namanya comment tadi ya. Comment kan tadi ada execute itu. Oke. Nah, ini adalah kelas diagramnya tadi ya. Jadi client ya dia kan punya yang namanya ini harusnya seperti ini ya. Harusnya ya. Ini yang paling penting, dia punya invoker ya. Tapi di client dia itu juga membuat instance loh tadi ya, ada receiver, ada remote control. Ya, sorry, ada comment ya. Komennya kan di set di sini tadi. Ya, ini kan yang ketiga ini sering ya kalian lihat ya, dependency inversion principle, ya kan? Jadi si invokernya dia depend on this, bukan depend on this gitu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini gue coba tambahkan lagi ya untuk ini supaya seimbang, ada light off comment ya. Jadi satu comment, satu responsibility doang di sini ya, nggak boleh campur-campur. Nah, ini sama sih seperti tadi ya. Bla 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 bla. Oke. Ya, ini gue pakai AI ya teman-teman. Jadi biar lebih cepat aja sebenarnya. Nah, sekarang ya kita bisa menggunakan seperti ini ya. Remote control kita tadi, this is the invoker ya, atau the waitress yang kayak tadi ya. Nah, ini misalkan nih lampu ya, ini kitchen light, ini apa-apa-apa gitu. Nah, di sini ini light on command ya. Di sini light off command. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini light on command juga, teman-teman. Ya. Jadi ini sama loh sebenarnya objeknya. Tapi yang membedakan adalah receivernya beda. Ya, ini receivernya adalah living room light. Di sini receivernya adalah kitchen light. Ya, beda ya. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi ini bisa loh pakai kayak blueprint kelas yang sama ini dengan ini, tapi receivernya beda. Kalau receivernya sama, ya itu baru yang aneh gitu ya, yang patut dipertanyakan. Oke, stereo off. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah ini baru adalah sebuah remote control tadi yang sekarang kita pakai ada ada tadi kan cuman komen satu ya, satu komen terus cuman satu slot doang, ya kan? Tadi mana ya? Nah, ini cuma satu slot doang. Sekarang kita punya loh beberapa komen gitu, beberapa slot ya pakai array ya. Ini bebas sih mau dimaksimalin atau enggak gitu ya.
Nah, di sini ada dua lagi, ada on sama ada off sekarang ya. Sekarang udah benar-benar menggambarkan gambar kita tadi remote control yang di awal ya. Jadi ini dimaksimalin ya sampai 7 doang. Ketika ini konstruktornya ya. Nah, terus kita pakai nama, kita masukin dulu ya. Kita nggak nulin dulu ya. Ini namanya kayak null object design pattern ya. Mungkin kalian nanti bisa cari sendiri. Null object design pattern. Null object. Nah, jadi awalnya ya memang dinulkan semua, tapi benar-benar explicitly kita kasih bahwa ini no comment di sini. Ya. Kemudian di sini baru set comment. Ya. Nah, ada pilihannya. Slotnya apa? Ya, slot berapa? Terus harus ada dua nih. Ya, antara on sama off-nya apa gitu. Ya, jadi nggak bisa dua-duanya nggak ada gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita kan mengimplement undo ya. Kalau undo ya pasti harus ada off-nya. Mau di on, mau di off gitu. Ya, jadi dia 53 parameter, slot yang keberapa, on comment-nya apa, off comment-nya apa gitu ya. Terus ketika button was push ya, tapi ini harus tahu dulu button yang mana gitu ya. Makanya ada parameter slot di sini. Ya, baru kita mau execute. Off button juga ya, bedanya adalah objeknya aja yang kita panggil. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, oke, ini to string ya. Tidak terlalu gimana banget. Nah, oke. So, sekarang ya. Oke, sekarang kita akan coba implement ini dulu ya, remote control ya. So, yang ini kita biarkan dulu ya. Kita akan bikin remote control yang asli. Bukan yang simpel lagi ya. Di sini kita ada beberapa komen, ya kan? Comment, on comments, terus ada off comments, terus kita bikin remote control. Nah, kita bikin on comment-nya 7, off comment-nya 7. Terus kita bikin suatu comment lagi di sini yang namanya no comment ya. Ini kayak null null apa tadi? Null object design pattern-nya ya. Ini juga sebuah comment dan ya ketika di execute harusnya is nothing ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bikin comment yang no comment, new no comment ya. Nah, kemudian untuk setiap ininya ya, ini supaya enak gini deh ya, const integer number slot 7 ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh ya? Kok gue lupa ini taruh di mana? Harusnya constant kan ya. Const. Kenapa unexpected ya? Oke. Oke, ini menarik. Ya udah, gini deh lah ya. Pokoknya harusnya nih sebenarnya constant gitu. Karena nggak pernah ganti. So, supaya enak gini ya. Supaya nanti kalau kita mau ganti tinggal di sini doang. Nah, terus kita masing-masing ya taruh no comment di sini, off sama on ya. Kemudian set comment ya. Public void set comment, terus ada slotnya di mana, on comment-nya apa, off comment-nya apa ya. Kemudian baru on button was pressed, was pushed ya. Terus bawahnya yang public. Oke. Terus bawahnya yang to string ya. Nah, ini somehow akhirnya bisa membaca ini ya. Mungkin banyak dikerjakan oleh orang-orang gitu. Dan buku ini karena terkenal juga jadinya mungkin dia udah hafal gitu ya. Oke. Ini adalah remote control ya. Terus ini ya adalah kliennya ya. Kita bikin remote control di sini. Terus kita bikin, nah di sini ya kita bikin objek-objeknya dulu nih, receiversnya dulu. Jadi kita ada light tadi ya. Nah ini sama nih, sama-sama light, tapi gua kira tadi ini ya, gua kira tadi living room light
terus ada kitchen light gitu. Ternyata ini sama ya, kelasnya sama, cuman ininya beda ya. Ya sebenarnya it's okay sih, tapi hmm, kok kayaknya gua mending eh kok kayaknya mending dibikin ini ya. Jadi light itu interface, kemudian ini baru living room light gitu. Karena kok gini aneh gitu, kayak template-nya sama ya. Takutnya nanti living room sebentar. Karena harusnya sih lampu itu sama ya behavior-nya mau dimanapun gitu. Oke, never mind ya. Gua nggak bakal bikin kelas subclass lagi ya. Gua akan stick to this pakai light. Terus ada ceiling fan, garage door, stereo gitu. Terus kita bikin ya berarti kita bikin ada berapa nih? Nah, kita di sini cuma bikin 4 teman-teman ya. Kita nggak pakai semuanya 7, kita cuma bikin 4. Jadi di sini kita bikin masing-masing ya, ada light on, light off ya. Jadi ini satu, ini untuk yang kedua, untuk yang ketiga, untuk yang keempat, untuk yang ke loh, living, kitchen, ceiling, garage. Oh, di sini garage-nya nggak dimasukin, guys. Oke, di sini kita bikin 5 ya berarti ya. Di sini kita bikin 5, terus kita coba lihat ya. So, eh di sini ya, ini taruh kiri aja supaya enak lihatnya. Kemudian yang mainnya tadi ya, ini gue coba komen. Eh, misalkan apa ya, simple test aja deh. Ya, simple remote test. Oke, sekarang kita baru yang main ya. Ini supaya preserve aja sih, supaya nggak hilang. Oke, sekarang kita yang main ya. Kita ke berarti kita bikin remote control di sini. Remote control. Nah, kita nggak bisa bikin kayak gini guys, karena kayaknya terlalu ribet deh kalau seperti ini ya. Tapi kita coba ya. Kita coba mau coba berbeda ya. So ini remote control, kita coba set command langsung ya. So yang ke nol ya, slot yang pertama, gua mau yang living room tadi ya. Yang living room. Terus yang kedua kitchen. Nah, tapi di sini masalahnya light dia itu punya ini, punya locationnya gitu. Jadi di sini gue coba tambahkan private string location ya. Terus baru di sini ketika public light dia kasih locationnya. Oke, seperti ini ya. Jadi light itu harus ada locationnya. Atau dibuat ya gue bikin optional aja deh ya. Gue bikin optional eh karena bisa aja lightnya dibeli sebelum ditanam gitu ya. Tapi kalau dia di slot, dia ada di remote-nya, harusnya udah ditanam gitu ya. Oke, karena mungkin ini konteksnya karena kita pakai remote control, berarti ini nggak perlu dulu ya. Kecuali kita nanti butuh light untuk yang lain ya. Oke, itu kita juga, gue juga mau mengajarkan kalian basic thinking skill seperti itu ya. Kira-kira butuh nggak sih? Atau gimana gitu. Nah, itu perlu paham juga ya teman-teman ya. Selain belajar desain pattern. Oke, berarti di sini berarti eh light on command. Terus kita di sini bikin new light ya. Nah, di sini lokasinya adalah di living room, ya kan? Living room. Terus ini adalah light on command-nya. Terus kita akan bikin di sini light off command-nya, ya. Di bawah kita akan bikin light off command-nya, ya. New light living room. Nah, eh karena ini gua memanggil instantiate object 2 kali, ya. Tapi kan seharusnya ini adalah instance yang sama gitu. Berarti gua mau nggak mau bikin ininya dulu guys. Gua mau nggak mau bikin apa? Aduh, receivernya dulu ya. Sorry guys. Jadi di sini gue coba bikin living room light ya. Terus kitchen light. Oh iya, gue bikin lagi yang ceiling fan ya. Ya, gue bikin lagi ceiling fan.
Oh, dia juga ada location. Setiap ini ada locationnya. Ya, setiap ini ada locationnya. Em, Tadi itu apa ya kok kalau ceiling fan itu ada high, medium, low, off, get speed. Ya, kita pasang aja di sini ya. Public void high, ya kan? Oke. Terus tadi ada medium, ada low, ada off, ada get speed. Oh, berarti ada speed di sini, guys. Ya, private integer speed. Oke, kalau high berarti speednya aja yang di ya, never mind ya. Oke, ini baru tadi get speed. Nah, alright. Terus selain ceiling fan tadi ada juga garage door sama stereo ya. Ada nggak ya di sini garage door? Oh, ada stereonya di sini. Oke, so kita bikin lagi ya. Garage door. Tadi juga ada, setahu gua tadi ada location ya. Atau nggak ada? Garage door. Dia ada menerima parameter sih ya, tapi namanya garage door pasti di garasi ya. Ya udah, nggak usah pakai ini deh, location ya. Yang penting komen-komennya aja tadi. Ya, tadi ada up, ada down. Harusnya semoga sama ya. Jadi gua nggak usah perlu ngedit lagi. Up, down, stop, light on, light off. Nah, oke, sip. Berikutnya, ya, stereo yang terakhir. Stereo juga ada location pasti. Oke, constructor ya, kayak biasa. Mau on, tadi terus juga ada off-nya. Terus set CD, set DVD, set radio, set volume. Alright. So, kita udah komplit ya untuk receivernya. Kita tinggal bikin-bikin aja di sini ya. Ceiling fan ya, di living room, garage door. Oke, terus stereo di living room lagi ya. Living room banyak sekali ininya, banyak sekali barang-barangnya. Oke, berarti di sini kita safely bisa bilang bahwa di sini berarti living room light ya. Di sini living room light juga. Tapi kenapa ini merah? Karena oh, dia butuh komen tapi kita kasih let of comment. Berarti let of comment kita belum di extend dengan belum di implement dengan komen ya. Oke. Berarti ini berarti override ya. Oke, siap. Oke. Nah, berhasil. Terus lanjut ya. Yang satu berarti light on komennya kitchen light ya. Oh, oh ya betul. Light on comment kitchen light. Nah, kita juga harus bikin aduh banyak ya. Ya udah deh. Ya, ya udah. Kita bikin lagi ceiling fan on comment ya. Comment. Oke. 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 Ceiling fan bukan on, tapi apa tadi? Let's say low dulu lah ya. Karena kan dinyalain kamu kalau langsung gede takutnya rusak. Lanjut ceiling off comment. Ceiling fan off comment ya. Implements comment. Seperti biasa ini diimport. Oke. 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 Semuanya dulu deh ya.
garage door up command ya, implements command juga. Oke, 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 up ya. Terus baru garage door down command, implements command. Oke, kok nggak ada? Nah, yuk. Nah, oke. Nggak, undo-nya jangan dulu, guys. Kok Maven lagi ya? Garage door. Oke. Terakhir adalah stereo on with CD. Ya, nanti bisa macam-macam ya. Ada yang on with DVD gitu. Jadi nggak harus pakem, harus satu gitu ya. Bisa macam-macam. Oke, berarti stereonya kita coba import dulu. Nah, ketika execute, dia nyalain dulu, set CD baru set volume ya. Jadi bisa aja ketika execute itu ada terdiri dari beberapa proses ya, nggak cuma tinggal dot apa gitu ya. Ada beberapa proses di sini gitu. Nah, ini undo-nya jangan dulu ya. Yang ini berarti override. Nah, seperti itu ya. Oke, terus satu lagi yang terakhir stereo of command. Implements command juga. Kok nggak ada disuruh? Nah, oke. Ini nggak usah final. Alay. Oke, so nah kita safely tinggal gini aja ya. Oh ya, ini ada error. Gua tambahkan nggak deh, kosongan aja. So di sini gua bikin lagi yang set comment 2 ya. Ini tingkat lanjut, Java tingkat lanjut, tapi ini sebenarnya sama aja teman-teman dengan new ceiling fan. Oh, ini nggak seperti ini. Ini maksudnya berarti ceiling fan titik high. Ya, tapi kita nggak mau langsung ngotak-atik objeknya. Kita harus melalui command gitu ya. eh tapi kalau gini nggak bisa. Harus melalui new ceiling fan on command. Nah, baru seperti ini ya. Yang bawah juga sama. Harus sesuai. Kok lain? Ya Allah. Oke. Terus kita bikin berikutnya yang garasi ya. Garasi door pub comment. Oke. Terakhir adalah stereo ya. Sorry ya teman-teman kalau terlalu lama nih videonya karena ya gua harus melalui proses seperti ini. Oke, terus kita di bawah baru bisa ngeprint remote control kita ya, tadi ada toString. Nah, kita coba lihat dulu deh ya hasilnya. Kita run dulu. Nah, slot 1 sekarang slot 0 itu ada light on sama light off nih ya. Ya ini kelihatannya sama persis tapi sebenarnya receiver kita beda ya. Ini kalau kita bandingin ini juga si apa namanya? Ini sama ini beda nih. Secara instance di memorinya beda ya, beda instance. Nah, ini ada ceiling fan on ya, ceiling fan off, garasi, garasi, stereo on, stereo ini. Nah, dua sisanya adalah no comment ya. Oke. Seperti itu, teman-teman. Terus kita di bawah baru nih ya, kita coba simulasikan ya, simulation untuk remote controlnya ya. Sekarang on button ya, yang 0, off button 0, terus on button yang 1 ya, off button 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, kita coba lihat satu-satu ya.
Nah, ya ini harusnya light. eh ini coba gua bikin ini dulu deh ya. Berarti location plus atau enggak gini gini gini. Light in location. Nah, oke. Terus baru di sini light in location is off. Kita balik lagi biar kelihatan perbedaannya. Nah, light in living room is on, light in living room is off, kitchen on, kitchen off, living room ceiling fan is on low. Berarti speednya lagi low, terus ini lagi off. Garage door is open, garage door is closed. Open tuh maksudnya up, terus itu down ya. Living room stereo is on. Dan ini tadi kan ada beberapa metode ya untuk melakukan on gitu. Jadi ada tiga ini ya. On, terus set for CD input, terus volumenya ke 11, terus di off. Nah, itu adalah comment pattern guys. Ya. Nah, ini penjelasan tadi ya. Kenapa ini nggak nol aja gitu. Sorry. Nah, ini ya. Ini tadi ya kita nggak cek seperti ini kan ya. Kenapa? Karena kita yakin kalau no comment ya kita execute-nya kosongan gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir kita ngecek null atau enggak ya karena tadi kan kita udah masukin no comment ya pakai null object design pattern gitu. Nah berarti eh nggak mungkin null gitu. Tapi kalau kalian dot execute tuh bisa gitu ya. No comment dot execute tuh bisa meskipun aneh ya secara filosofi aneh gitu. Nggak ada comment kok bisa di execute. Nah tapi di sini dikosongin supaya lebih seragam aja sih sebenarnya ya. Jadi nggak ada yang bolong-bolong nol gitu. Ya. Meskipun itu mengorbankan memori sedikit lah ya, sedikit banget untuk satu objek doang gitu. Kecuali kalian nanti ada banyak sekali no comment no commentnya gitu. Misalkan ada ratusan no comment instance ya itu baru hati-hati ya terkait garbage collector Java-nya. Nah, ini kelas diagram tadi ya yang kita barusan buat. Jadi kita di sini ada remote control loader ya. Nggak remote control ya, ada on command. eh ini kurang menggambarkan ya sebenarnya. Ya, yang penting ini ya, ada light on command, dia itu ke interface command, dia harus mengimplement execute ini, dan ini dikaitkan dengan light ya. Misalkan light off berarti ya yang off aja, yang ini berarti yang ini gitu. Ya, terus si waitress ini dia punya komen-komennya, punya slot-slotnya juga. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita akan coba bikin yang, sorry, kita akan coba bikin yang undo ya, yang ada undo-nya sekarang ya. Nah, ketika ada komen di execute, harus ada undo-nya ya. Tapi ini adalah kasus lain ya, nggak di semua kasus harus ada undo ya. Ini kasus ini doang. Berarti ketika undo, ini light-nya off ya. Kita akan coba di sini ya. So, kita akan ganti lagi ya. Jadi sorry teman-teman, gua nggak ada snapshot untuk setiap tahap ya. Berarti ini gua akan selalu ganti di code yang sama ya. Gua selalu ganti di code yang sama. Jadi kalau kalian mau refer back ke saja sebelumnya ya kalian harus hapus-hapusin yang nggak penting gitu ya. Nah, di sini public void execute, public void undo. Oke. Sekarang bakal banyak nih ya masalah-masalah. Apalagi yang komen-komen ini ya. Berarti kalau ini right. Nah, kalau ini berarti implement methods. Nah, ini nggak on sih. Ini lebih ke high aja. Lebih ke low aja deh. Ya. Oke. Sama halnya dengan ini. Ini juga. Kalau di undo. Ya. Satu-satu nih semuanya harus dibuka. I hope di masa depan bakal digampangin ya untuk membuat seperti ini.
bakal ada UI-nya untuk membuat template-template uh, desain pattern. Ya, sebenarnya sih ini nggak merepotkan ya, tapi karena gue lagi rekaman dan mungkin gue takut kalian bosen, jadinya ya gue takut aja kalian jadi bosen terus videonya kepanjangan. Karena jujur gue males untuk ngedit guys, gue males ngekat-ngekat terus nge-merge karena renderingnya lama ya, dan uploadnya juga lebih lama daripada langsung one take. Oke, so kita udah coba semua ya, gue percayain ke AI aja tadi, gue nggak lihat andunya apa, harusnya bener sih, ya harusnya bener. Oke, nah di sini baru di remote-nya tadi ya, yang ada di bawah, undo yang di bawah, kita bikin komen undo komen di sini. Nah, jadi pertama kita juga sama nih, no comment. Nah, tapi ketika ada yang di press, ya, kita harus merekam, em, karena kalau sebelum ada ini ya, sebelum ada ini, kalau kita press, kita nggak tahu setelah ini di execute ya, setelah ini dibawa, kita nggak tahu terakhir kali gua ngapain ya. Nah, kita nggak tahu tuh. Makanya kita di sini harus menyimpan, nge-store history satu ke belakang. Karena kalau undo kan satu ke belakang doang. Nah, makanya di sini ada undo comment ya. Nah, on comment slot seperti ini. Nah, tapi nggak enaknya adalah dengan seperti ini kita nggak bisa undo 2 kali atau lebih lebih dari sekali ya. Karena ketika kita mau undo contoh seperti ini ya, undo comment dot undo, ya udah kayak dia nggak rekursif ke belakang terus gitu loh. Nggak sampai awal. Jadi misalkan ada series of mencet-mencet-mencet, undo, ya dia cuman ke sini doang gitu. Undo lagi dia nggak bisa ke belakang, ya. Undo lagi malah ini di undo lagi. Jadinya ke sini lagi nanti ya. Coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Berarti di sini ya, di sini kita ganti di ininya, remote controlnya ya. Di sini sekarang kita ada, oh my god, lemot guys. Oke, di sini kita ada comment, undo comment ya. Di sini juga ada undo comment, no comment, terus tadi nah ketika ada action di sini kita baru bikin untuk merekam ya. Terakhir kali ngapain? Nah, baru ini ada lagi public void undo button was pushed, baru undo comment dot undo ya. Seperti itu guys. Nah, kita akan coba di sini remote control nggak usah di print 2 kali lah ya. Oke, oke, oke. So, so kita akan coba bikin yang benar dulu ya, yang nggak usah main-main aneh-aneh deh gitu. Jadi misalkan ini gue coba remote control dot undo ya. Terus misalkan di yang nomor sini sama sini deh ya, berarti di 0, 2 sama 4 gua undo. Oke, juga run main. Oh, benar juga. No comment-nya ya, lupa dibikin, lupa diimplement. Duar. Nah, ini tadi ya, yang ke 0 tadi kan light in the room is on, terus off, terus di undo nih off-nya, jadi on lagi. Terus ada on, ada off, ya, tapi kita nggak undo, jadi lanjut, low, off. Nah, di undo, jadi low lagi, ya. Terus ini open close, terus ini is on, ini, terus ini, nah di undo dia on lagi, ya. Tapi harusnya ketika di undo harusnya semuanya ini ya. Ya udah, tapi yang penting kita tahu ya bahwa kalau di undo dia seperti ini. Nah, tapi apa kabar ya? Apa kabarnya kalau gue mau undo 2 kali nih, ya? Remote control dot undo button. Nah, seperti ini 2 kali. Harusnya kan berarti living room is on, is off, terus di undo lagi ini jadi off, terus di undo lagi jadi off lagi kan di sini. Jadi harus ada 4 kali nih. On off terus on off gitu ya.
sequence-nya. Terus kita coba run. Nah, anehnya ini on, ini off, ini on, ini on. Ya, karena sama kayak tadi ini. Ya, ketika ada series of comment, 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 terus dia undo, berarti dia ke sini kan, ya ke titik ini. Nah, tapi ini undo komennya nggak diupdate guys. Ya, harusnya ini di sini ada lagi undo comment. Undo gimana ya? Undo comment dot undo comment dot. Ya karena nggak ada slotnya, kita nggak tahu ya. Susah sih ya, kecuali kita mau bikin di sini ada array-nya ya, array of undo comment gitu, yang bisa di-increment setiap kali kita melakukan undo. Atau bikin stack lah ya di sini, bikin stack. Ya, tapi ya pokoknya itu ya, kalian tahu penyebabnya kenapa? Karena ketika di undo dia itu kayak revert lagi ke sini gitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah masalah dari ini. Mungkin kalian tuh PR ya, PR untuk kalian. Ini implement menjadi stack. Jadi ketika ini on button atau off button, kita push ke dalam stacknya ya. Kita masukin ini ke stacknya. Kenapa stack? Karena gini, karena ketika ada undo comment masuk ya, komen terakhir kan, ketika di undo dia di pop, dia dikeluar. Terus undo lagi ya berarti ini kan, bukan di awal banget gitu ya. Sampai akhirnya ini kosong, baru kalau di undo dia nanti akan return exception. Ya bebas lah implementasi kalian ya. Eh nah, so ini ya, ini kita kan coba tweak lagi ya, undo di dalam ceiling fan. Ya, karena ceiling fan kan ada beberapa state ya. Kita akan coba mengimplementasikan state itu. Ya, ceiling fan tadi kan seperti ini nih. Nah, ada speednya ya, ada high, ada medium, ada low, dan lain sebagainya. Nah, di sini, let's say seperti inilah ya. Jadi, eh sebentar. Oh, di sini ada speed juga. Berarti di sini ada private static oh, public ya. Public static final integer high 3, medium 2, low 1, off 0. Oke. String location udah tadi, terus speednya off. Speed itu oh, oke, oke. Speednya off. Berarti 0 ya speednya, guys. So, kalau high berarti speednya adalah high, ya kan? Medium juga sama. Low juga sama. Terus si off-nya, oke, nggak apa-ngapain. Oke. Jadi speed ini isinya ada 0, 1, 2, 3. Kalau 3 high, 2 medium, low, 1 off 0 ya. Nah, ini adalah state di dalam ceiling fan-nya. Nah, ketika gue mau undo, guys. Nah, untuk beberapa komen di ceiling fan, jadi ceiling fan nanti ada beberapa ya. Jadi nggak cuma ini nih, nggak cuma on sama off. Ya, kalau off mungkin gampang ya, tinggal 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 off aja gitu. Nah, tapi kalau on ini yang bingung nih, mau yang low, high atau medium ya. Jadi di sini harus ada previous speed-nya dulu, teman-teman. Nah, kalau mau execute kita harus tahu speed-nya berapa dulu nih ya. Di store dulu di sini supaya apa? Supaya kalau undo nanti ya kita bisa membalikkan ke previous speed-nya gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman ya. So, ketika ada tadi ya, jadi ini yang on, gue coba nggak pakai dulu ya, tapi gue nggak akan hapus, gue tetap ada di sini. Jadi ceiling fan, misalkan low, comment, ya. Nah, ini adalah kekurangan dari comment pattern, guys. Terlalu banyak kelas yang diimplement, jadinya malah kadang jadi meledak kelasnya ya. Karena ya apalagi kalau satu receiver dia itu punya banyak sekali state. Ya, itu harus hati-hati ya. Nah, ini berarti tadi ada ceiling fan kan ya pasti. Wah, ini AI-nya kurang ingat guys kayaknya. Gua harus coba ini lagi ya. So, di sini ada override execute ya. Nah, previous speed, ceiling fan get speed, oke bener. Terus di sini adalah undo-nya ya.
Nah, kita cek dulu nih kalau previous speed ya ya udah deh. Kalau previous speednya itu high, ya udah kita balikin ke high karena sebelumnya kan high ya, sebelum state ini, sebelum di low gitu. Dan seterusnya. Ya. Oke, ini juga sama ya. Kalau yang off ya, berarti ini ada pref speed-nya, ya kan? Ini private aja. Nah, kalau seperti ini, berarti pref speed-nya adalah seperti ini. Kalau undo tidak sesimpel itu, Vercuso, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini undo-nya diulang bolak-balik, guys, ya. Diulang bolak-balik nih. Tapi kita nggak bisa taruh di komen juga karena komennya itu kan banyak kak cuma untuk ceiling fan ya nanti memviolate LSP list of substitution jadi mungkin hmm, bisa pakai strategi pattern tapi ya kayaknya gue masih clueless deh ini gimana cara ininya ya cara mengekstraknya supaya kalau misalkan ada apa-apa di sini gue gak usah ngulang bolak-balik gitu ya gue belum kebayang ini gimana caranya ya mungkin bisa pakai itu sih sebenarnya, pakai interface lain ya. Misalkan ceiling fan undoable gitu atau apa, terus baru di uh, replace. Tapi di sini kan nggak ada ini ya, dia nggak extend ke apapun. Ya oke, never mind guys ya, never mind. Ini kayaknya udah kelamaan juga ya. Mungkin nanti gue akan coba ingetin ya di kolom komentar ya, taki gue ininya gimana ya, implementasinya gimana. Kalau ini gua nggak mau diulang-ulang terus ya. Karena for now jujur aja di otak gue masih banyak nih desain pattern yang gua harus bahas ke depannya. Jadi takutnya ke campur-campur nanti ya. Oke, sampai mana tadi terakhir? Sampai ceiling fan. Apa tadi ya? Medium ya? Medium comment ya. Implements comment private. Kayaknya better gini deh. Supaya tidak mengulang-ulang ya guys ya. Ini juga override ternyata. Ya. Oke. Tadi mana ini terakhir? Nah, kok suara gue jadi pelan? Oke. Ini medium. Udah. Bayangin, bayangin cuman kita cuman ganti ini sama ini, guys. Gitu. Ya. Jadi sangat-sangat tidak apa ya? Gue coba mikir dulu. Kira-kira gimana caranya supaya nggak terlalu banyak. Tapi aneh, soalnya setiap state juga harus ada satu komen dong. Iya kan? Karena kan setiap kali mencet tombol itu satu komen yang berbeda sama tombol lain. Kecuali di sini kita ada kayak semacam levelnya. Ya, on terus levelnya gitu. Tapi di sini contohnya dia high sih. Ya, kalau mau sih gini ya, satu cara lagi. Di sini tuh kalian kasih level. Ya, mau yang high, mau yang medium atau mau low. Tapi kalau off, hiraukan aja ininya. Oh, mau 3 2 1 atau nol gitu. Ya. Tapi nanti jadinya ceiling fan comment gitu, nggak ada ini, nggak ada apa-apanya. Jadi high low medium off-nya pakai di sini kayak kecepatannya mau dibuat berapa gitu. Ya mungkin bisa seperti itu ya, tapi gue coba mengikuti textbook dulu ya. Takutnya gue salah gitu. Takutnya sebenarnya ada yang better tapi gue nggak tahu. Ya, tapi mungkin solusi sementara seperti itu, guys. Solusi sementara seperti itu. Ya udah, berarti kita balik lagi ya ke undo. Nah, sekarang kita coba main-main di sininya, guys. Ya. Berarti tadi yang itu dua ya. Berarti remote control
Kita akan coba ceiling fan state test ya. Nah, on button was pressed 2. Oh iya, eh berarti sekarang kalau gini guys, remote control kita itu nggak hanya on sama off sebenarnya ya. Ini ada macem-macem nih. Karena kan ini ada banyak nih ya. Nah, itu tuh susah nih. Susah nih kita gimana bikinnya ya. On button was pushed. Well, never mind. Tapi yang pasti ya eh percaya pada logiknya aja ya. Kecuali nanti implementasinya implementasinya kan beda gitu. Jadi nanti si controllernya nggak cuma punya 2 button tapi bisa infinite gitu ya. Nah, ini contoh aja gua nggak bakal simulasikan ya karena ini cuman seneng-seneng doang ya. So di sini kayak ada sebuah komen di dalam komen ya. Bayangkan ini kita mau party mode nih. Jadi kalau mau party mode party kita harus siap-siapin ya. Misalnya kita ngadain pesta di rumah, kita harus siap-siap. AC-nya nyalain, terus si TV-nya nyalain, lampu diskonya nyalain gitu. Nah, itu kan berbagai macam komen tuh dimasukin di dalam satu komen aja yang sama gitu. Ya. Jadi nanti ketika execute nih teman-teman, ya, ini kan ada beberapa komen, ya kan. Dan ini juga komen gitu, komen yang punya komen, ya. Nanti kita masukin beberapa list of komennya ke sini, ke konstruktornya. Terus ketika di execute, dia itu nggak execute semuanya secara berurutan gitu, ya. Nah, ini contoh nih. Ya, kalau ada party, gue mau lightnya dinyalain di living room, TV di living roomnya nyala, stereo di living roomnya nyala, hot tubnya nyala gitu. Gue nggak tahu hot tub ini buat apa ya kalau kalian party. eh Terus ada beberapa komen di sini. Ya, ini kan cuman si receivernya atau objeknya. Nah, terus, nah ini adalah makro komen tadi ya, ketika mau party on, mau party off gitu. Jadi supaya gampang ya off-nya juga barengan tuh gitu. Ya harusnya sih kalau ini harusnya independen ya, nggak harus urut. Tapi kalau misalnya ini harus urut, berarti kalau off-nya harus dari sini dulu ya. Harus dari yang belakang dulu baru ke depan ya. Tapi ini harusnya sih nggak urut ya. Oke, terus set comment 0. Nah, ini anggap aja kayak tadi ya remote control yang ada on sama off-nya, tapi ketika ini klik on, itu macem-macem objek di sini tuh kayak saling berkomunikasi gitu loh ya. Gitu bedanya. Oke, ini gua udah selesai ya comment pattern tuh kira-kira seperti itu tadi. Nah, kegunaannya apa sih gitu ya? Nah, kita udah pernah belajar ya tentang multithreading ya di Java, concurrency juga. Nah, ini mirip seperti job queue atau namanya eksekutor ya, Java eksekutor. Jadi kita kan ada queue di mana itu ada job-jobnya nih. Ada queue-queue-nya, ada beberapa runnable-nya yang ngantri ya. Nggak baca nih thread pool-nya lah ya. Di sini ada 4 doang. Nah, di sini ada thread-threadnya guys. Terus di sini ada runnable-nya di sininya. Ini job-jobnya gitu. Nah, gunanya seperti itu. Jadi mungkin ketika nanti kan ada ya ketika mau di shutdown ya gue lupa komennya apa ya shutdown hook atau apa itu kan kalau misalkan mau di stop dia bisa membalikin semuanya ini ke dalam suatu array. Nah, that's it adalah kegunaan dari comment pattern ya. Jadi kalau misalkan ini gagal, ini bisa dibalikin lagi, bisa diulang lagi, bisa dimasukin ke antian lagi gitu guys. Nah, ini contoh contoh ya sama kayak tadi nih ketika servernya crash. Nah, dia somehow itu dia masih menyimpan komennya ini. Ya, luckily karena komennya adalah sebuah instance. Ya, dia ada di memori. Beda halnya ketika ini method ya, method ada di stack. Jadi ya hilang aja gitu ya kalau misalkan nggak ada perlakuan khususnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ini ada beberapa poin ya terkait comment pattern. Jadi comment pattern itu di couples ya yang sebelumnya coupled atau saling bertergantungan ya sekarang ini dia di coupled on object yang membuat request sama siapa yang tahu hal itu ya jadi klien sama waitlistnya dipisah jadi klien nggak boleh langsung punya lampu punya stereo gitu
Nah, comment pattern adalah center in this decoupling and encapsulate a receiver with an action atau set of action. Terus invoker atau waitress-nya, jadi dia itu membuat request comment object dengan call execute tadi ya. Kayak on apa was push, terus execute gitu. Dia nggak peduli isinya apa, ya dia nggak peduli objeknya apa. Bahkan dia nggak tahu itu party mode atau bukan, ya. Nah, bisa diparameter with comment. Kalau tadi slotnya banyak ya, kalau simple comment ya nggak perlu. Terus bisa juga undo ya. Undo tadi bisa macam-macam, bisa satu doang ya, balik satu. Tapi ya kalau di undo lagi dia balik ke depan lagi. Atau ya yang benar pakai stack ya, untuk sampai awal banget. Terus makro command tuh simple extension dari command yang ya allow multiple command to be invoked ya. Juga bisa undo ya guys, kayak tadi. Kalau misalkan urut ya udah, kalau misalkan independent ya udah bebas urutannya, tapi kalau bergantung satu sama lain ya, ada causality, harus dari belakang ke depan gitu. It's not uncommon berarti common ya. Ini not, ini un. Berarti it's common for smart command object. Jadi ada command object itu yang pinter, yang mengimplement request themselves daripada delegating to a receiver. Oh, berarti dia itu nggak ketika execute light.on itu nggak, tapi langsung execute langsung di onin gitu ya. Dia nggak perlu receivernya. Jadi receivernya langsung diapa-apain gitu ya. Dia nggak bergantung ke command receivernya. Berarti dia nggak ada has a receiver harusnya. Comment bisa digunakan untuk mengimplementasi logging dan transactional system. Transactional system ya seperti tadi ya kayaknya yang jobs tadi, logging juga ya. Ketika gua mau nge-log something, gua kasih comment. Ketika gua mau melakukan sesuatu, gua kasih comment juga transactional system. Ya. Dan ini adalah genericnya, kelas diagramnya, ada client, ada invoker ya. Dia punya comment atau set of comments. Terus kita bisa set dulu ya, bisa pakai null comment di sini ya. Terus execute comment. Kalau ini nomor berapa slotnya gitu ya, bisa juga pakai parameter itu. Terus ini ada objek aslinya yang kita mau otak-atik. Terus ini comment ya, ada concrete comment, terus ada concrete comment yang lain gitu. Misalkan ini on, ini off, gitu bisa aja. Terus ada receivernya juga ya, seperti ini. Terus ada parameter, contohnya seperti state tadi ya, state yang ada di dalam ceiling fan tuh ya. Nah, terus ada comment juga. Ini untuk apa ya comment ini? Ya, never mind. Yang penting execute ini harus ada karena dia juga implement ke yang sini gitu. Nah, pros and cons-nya ya. So, yang pertama ini adalah SRP ya, Single Responsibility Principle. Jadi decouple kelas yang invoke sama kelas yang perform. Ya, jadi dibedain antara receiver sama ada invokernya. Karena receivernya bisa macam-macam tuh, ya kan? Terus open close principle, kita bisa mengintroduce new comment to the app tanpa breaking existing client code. Jadi kalau ada komen lain ya kayak tadi ya, kita bikin ceiling fan kan ada ceiling fan high, ceiling fan medium, itu kan komen baru. Tapi kita nggak perlu ngancurin kelas-kelas yang sudah ada gitu. Kita nggak perlu ganti ceiling fan off, kita nggak perlu ganti event ceiling fan-nya nggak perlu ganti gitu. Terus bisa juga undo, redo gitu. Tadi undo ya, terus mau balik lagi ya berarti redo gitu. Kemudian deferred execution operations, apa ini berarti ya? Berarti mungkin harus ada yang urutan gitu ya. Terus bisa ini assemble a set of simple comment to complex one kayak tadi makro comments. Nah, ini ya kalau kekurangannya kita udah lihat tadi, complicated ketika kita mengintroduce a new layer antara sender sama receivernya ya. Jadi kita nambahin tengah-tengah tuh antara invoker sama receiver, antara client sama receiver ada invoker di tengah-tengahnya gitu ya. Apalagi invoker juga punya komen lagi, komen tuh bisa meledak ya isi jumlah kelasnya kalau state-nya banyak. Seperti itu guys untuk comment pattern. So that's all ya untuk comment pattern. Semoga kalian mengerti ya, semoga bermanfaat juga videonya. See you guys di next video, kita akan bahas desain pattern yang lain. Kalau kalian merasa
terbantu dengan video ini, kalian bisa melakukan donasi ya. Bisa membantu kami, membantu gua di channel YouTube ini, pakai link Saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you guys in next video, bye.